Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nudin, NIM 241010120014. Nah, di sini saya bertujuan membuat video ini untuk memenuhi tugas Biomedik 3 dengan dosen pengampu Ibu Priskila Dina Kalikula SPD MSc. Nah, di sini teman-teman saya akan membahas mengenai tentang parasit protozoa. Nah, kita langsung masuk ke pembahasannya. Nah, di sini ada pengertian protozoa. Nah, pengertian protozoa ini terbagi menjadi 4 bagian. Nah, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, protozoa adalah organisme bersel satu yang termasuk dalam kingdom Protista. Nah, yang kedua, mereka merupakan eukariotik, artinya memiliki inti sel yang terbungkus membran. Dan yang ketiga, protozoa dapat hidup sebagai parasit atau bebas di lingkungan. Dan yang terakhir, yang keempat, dapat ditemukan di berbagai lingkungan, termasuk tanah, air tawar, dan lautan. Nah, itulah mengenai tentang pengertian protozoa terbagi menjadi empat. Nah, di samping ada gambar protozoa, teman-teman. Di sini ada 8 gambar, sebanyak 8 gambar, teman-teman. Nah, di sini ada Paramecium, Didinium, Euglena, Diflugia, Stentor, Trypanosoma, Charhesinium, dan Amoeba. Nah, itulah mengenai tentang penelitian protozoa, teman-teman. Nah, selanjutnya proses penularan. Nah, proses penularan ini terbagi menjadi 5, teman-teman. Yang pertama, penularan melalui makanan dan minuman. Dan yang kedua, penularan melalui feses. Dan yang ketiga, penularan melalui vektor. Dan yang keempat, penularan seksual. Dan yang kelima, penularan melalui kontak langsung, maksudnya, teman-teman. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Nah, di samping ada juga gambarnya proses penularan protozoa, teman-teman. Teman-teman bisa lihat bagaimana proses penularannya. Nah, seterusnya di sini ada penularan melalui makanan dan minuman, teman-teman. Nah, di sini penularan melalui makanan dan minuman terbagi menjadi dua. Yang pertama, protozoa dapat ditularkan melalui konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi. Dan yang kedua, misalnya kista dari protozoa seperti Giardia dan Balantidium. Nah, dapat ditemukan dalam air yang tercemar atau makanan yang tidak dimasak dengan baik. Setelah tertelan, nah kista ini akan berkembang menjadi trofozoid di dalam usus. Nah, menyebabkan infeksi gastrointestinal seperti giardiasis dan balantidiasis. Nah, itulah mengenai tentang penularan melalui makanan dan minuman. Nah, seterusnya ada di sini penularan melalui feses. Nah, penularan melalui feses menjelaskan bahwa beberapa protozoa seperti Eimeria dan Isospora, nah, dikeluarkan bersama feses hewan yang terinfeksi seperti kucing. Nah, yang terkontaminasi tanah atau makanan dengan feses ini dapat menyebabkan penularan kepada manusia ketika seseorang tidak sengaja menelan kista yang ada di lingkungan tersebut. Nah, itulah mengenai tentang penularan melalui feses. Dan eh, seterusnya di sini ada penularan melalui vektor. Nah, penularan melalui vektor menjelaskan bahwa protozoa juga dapat ditularkan melalui vektor, terutama serangga. Nah, contohnya adalah malaria yang disebabkan oleh Plasmodium. Nah, yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles. Nah, dalam tubuh nyamuk, protozoa berkembang biak dan kemudian memasuki aliran darah manusia saat nyamuk menggigit. Nah, itulah mengenai tentang penularan melalui vektor, teman-teman.
Nah, seterusnya di sini ada penularan seksual. Nah, penularan seksual ini beberapa protozoa seperti Trichomonas vaginalis ditularkan melalui hubungan seksual. Nah, protozoa ini dapat menginfeksi saluran genital pria dan wanita sehingga menyebabkan infeksi menular seksual seperti IMS. Nah, itulah mengenai tentang penularan seksual. Nah, seterusnya di sini ada penularan melalui kontak langsung. Nah, di sini penularan melalui kontak langsung ini menjelaskan bahwa penularan juga dapat terjadi melalui kontak langsung. Nah, dengan individu yang terinfeksi atau dengan permukaan yang terkontaminasi oleh protozoa. Nah, misalnya penggunaan alat pribadi seperti sisir atau handuk yang terkontaminasi bisa menjadi media penularan. Nah, itulah mengenai tentang penularan melalui kontak langsung, seperti sisir atau handuk, teman-teman. Nah, di sini ada pengobatan dan pencegahan. Nah, kita bahas dulu mengenai tentang pengobatan. Nah, di sini ada pengobatan, teman-teman. Nah, di sini pengobatan menjelaskan bahwa pengobatan untuk infeksi parasit protozoa bervariasi tergantung pada jenisnya. Nah, parasit dan tingkat keparahannya, yaitu sebagai berikut. Nah, di sini ada terbagi menjadi 4, teman-teman. Yang pertama, metronidazole. Yang kedua, tinidazole. Yang ketiga, iodoquinol. Dan yang keempat, nitazoganide. Nah, kita bahas satu persatu, teman-teman. Di sini ada metronidazole. Nah, metronidazole menjelaskan bahwa digunakan untuk mengobati giardiasis dan trichomoniasis. Mungkin teman-teman agak sedikit bingung ya, mengenai tentang metronidazole. Nah, mungkin teman-teman apa sih itu metronidazole? Nah, di sini saya akan sedikit membahas mengenai tentang metronidazole dengan semampu saya, teman-teman. Nah, di sini metronidazole adalah antibiotik yang digunakan untuk mengobati infeksi bakteri, um, anaerob dan parasit. Nah, ini berarti metronidazole ini dia antibiotik yang digunakan untuk mengobati infeksi bakteri, anaerob dan parasit. Nah, itulah mengenai tentang metronidazole. Sedangkan tinidazole. Nah, tinidazole ini menjelaskan bahwa mirip dengan metronidazole. Nah, tetapi dapat diberikan dalam dosis tunggal. Nah, mungkin teman-teman juga sedikit bingung apa sih itu mengenai tentang tinidazole. Nah, tinidazole ini adalah menjelaskan bahwa adalah antibiotik yang digunakan untuk mengobati infeksi akibat bakteri dan parasit. Nah, seperti giardiasis dan amebiasis. Nah, itu mengenai tentang sedikit pemahaman saya mengenai tentang tinidazole. Nah, yang ketiga, iodoquinol. Nah, menjelaskan bahwa efektif untuk membiasi amebiasis dan infeksi protozoa lainnya. Nah, mungkin teman-teman sudah apa sih mungkin teman-teman bertanya-tanya, apa sih itu iodoquinol? Nah, iodoquinol ini adalah menjelaskan bahwa adalah obat yang digunakan untuk mengobati infeksi parasit, khususnya seperti amebiasis. Nah, itulah mengenai tentang iodoquinol. Dan yang terakhir, yang keempat, nitazocanide. Nah, menjelaskan bahwa digunakan untuk berbagai infeksi parasit. Nah, nitazocanide ini adalah obat antiparasit yang digunakan untuk mengobati infeksi seperti giardiasis, amebiasis, dan diare akibat Tripotozopodium. Nah, itulah mengenai tentang nitazocanide, teman-teman. Dan seterusnya di sini ada pengobatan. Tadi ada pencegahan, sekarang ada pengobatan. Tadi ada pengobatan, sekarang ada pencegahan, teman-teman. Nah, di sini pencegahannya terbagi menjadi 4 juga, teman-teman. Nah, di sini yang pertama, mencuci tangan secara teratur.
Nah, terutama setelah makan, toilet, dan sebelum makan. Dan yang kedua, menghindari konsumsi makanan atau air yang mungkin terkontaminasi, memasak makanan dengan baik, dan menggunakan air bersih. Nah, yang ketiga, vaksinasi dapat membantu mencegah penyakit. Dia dapat membantu teman-teman vaksin itu. Makanya kita harus diwajibkan untuk melakukan vaksinasi. Dan yang keempat adalah menggunakan obat anti malaria saat berpergian ke daerah endemik malaria serta penggunaan kelambu atau obat nyamuk untuk mencegah gigitan nyamuk. Nah, itulah pencegahan yang harus kita lakukan, teman-teman. Kita harus melakukan empat ini tersebut. Mungkin teman-teman hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon diperbanyak maaf karena maklum saya masih dalam tahap juga pembelajaran. Saya tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau upload apa nih? Mau upload jauh.